Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini channel pertama gue tentang podcast. Dan di sini gue kedatangan tamu dari jauh. Dari mana? Dari NTT. Dari NTT. Mungkin kita kan kita mayoritas di sini orang Jakarta nih, apalagi gue kan. Jadi nggak tahu kehidupan luar gimana. Gue pengen tahu nih history lu. Oh iya, nama lu siapa nih? Nama Kenalin dulu. Nama Islam saya Salman Al Farisi. Hah? Islam? Ya. Emang sebelumnya apa? Sebelumnya itu Kristen. Oh, Kristen. Jadi setelah lu pindah, pindah agama terus masuk ke Islam namanya? Diganti jadi Salman. Oh, Salman Al Farisi. Oh, ini menarik nih dari tentang Salman. Salman itu udah tinggal di Jakarta selama berapa tahun, Bang? Menjalan 6 tahun. Oh, 6 tahun. Nah, dulu gimana sih lu bisa ke Jakarta kan ya? Awalnya pasti ke Jakarta, itu ceritanya gimana coba? Oh, awalnya itu saya di Kupang itu saya itu mau sekolah pendeta awalnya itu di Kupang. Sekolah pendeta. Cuman di situ saya nggak jadi sekolah pendeta karena saya harus masuk Islam, karena mimpi saya yang buat saya itu masuk Islam. Di situ mimpi saya itu suruh saya ke Baitul Ala. Itu di Baitul Ala itu tempat Baitul Ala itu kayak masjid. Terus sampai situ saya nggak bisa masuk karena pintu cuma satu, dan saya mutar balik mau pulang. Ada yang ngomong di dalam, katanya harus sebut 2 kalimat dulu baru bisa masuk ke dalam. Di situ saya sadar. Terus di situ saya cari tahu, saya nanya pendeta hanya jawabannya itu kalau mimpi itu cuma obat tidur. Oh, jadi lu mimpi tapi lu cerita sama pendeta memang Iya. Mimpi itu katanya obat tidur. Iya. Nah, terus lu dari jawaban pendeta itu apa lu wah udah puas apa enggak nih? Nah, setelah Enggak. itu lu apa nih? Nggak puas karena di situ saya kepikiran penasaran sama 2 kalimat itu. Oh, lu cari terus lu, Iya, lu cari terus. bongkar apa itu 2 kalimat. Nah, Di situ saya nanya ke Ustadz jawab kalau di 2 kalimat itu cuman ada di Islam. Kalau mau masuk Islam itu harus ada itu 2 kalimat. Cuma saya juga nggak percaya awalnya kan, karena ini saya udah mikir itu, oh ini pasti mau ngajak masuk Islam, karena dulu itu saya benci banget sama Islam waktu masih sekolah. oh lu benci sama agama Islam Iya. dulunya. Nah, ini kan menarik nih. Perjalanan awal lu bisa nyampe ke Jakarta itu gimana? Oh, kalau ke Jakarta itu awalnya saya minta uang dari paman buat tiket. Ya, paman kasih uang tiketnya itu, paman juga nggak ada, dia minta di Ustadz Moko Ginta almarhum. Sorry sebelumnya. Ini keluarga lu agamanya apa? Agama dari ibu alhamdulillah udah pada mualaf. Enggak, setelah itu mohon maaf, sebelum lu masuk Islam itu mayoritas apa? Kristen. Kristen. Berarti lu kan otomatis minta izin sama paman lu ini ke Jakarta buat apa? Pasti kan ditanyain lu mau ngapain. Kalau paman saya itu dia tahu kalau saya mau masuk Islam, Oh, tahu, karena makanya, dia Islam. makanya dia nyediain biaya Buat untuk hijrah lah ya. Iya. Ya, Tapi terus? kalau orang tua itu, paman juga takut kalau ngomong ke keluarga dari ayah, karena keluarga dari ayah itu pembesar gereja semua. Oh, pembesar gereja. Jadi dia bilang ke saya, coba kamu cari alasan mau apa gitu. Saya bilang alasan kerja aja om, dia bilang gitu. Dia bilang ya udah nanti saya cariin uang tiket buat pulang datang ke Jakarta. Oh, jadi berarti lu ke Jakarta izin dengan orang tua itu kerja awalnya. Ya, kerja. Berarti nggak ada niatan buat pindah agama atau yang lainnya. Ya. Iya, lu kerja. Nah, terus setelah lu ke Jakarta, lu ngapain? Awalnya itu saya datang ke kosan kontrakan paman karena Kontrakan saya mau paman. pengen masuk Islam waktu itu. Nah, terus Dan di situ saya di kontrakan Ustadz Mukol Ginta ini nggak mau masukin saya ke Islam. Ustadz Mukol Ginta ini tiap minggu dia ajak saya ke gereja sampai 2 minggu. oh, lu di Jakarta berarti ke gereja nih? Masih Iya. masih ke gereja? Diajak ke gereja, cuma saya sampai sana nggak mau masuk. Sampai 2 minggu baru syahadat di Masjid Sudirman. Masjid Sudirman. Nah, itu katanya kan gue dengar lu dulu
apa mondok ya? Iya. Benar gak sih? Iya, mondok. Mondok. 2 Nah, tahun. 2 tahun. Itu tahun 2000 berapa kira-kira? 2016 sampai 2018. 2018. Nah, lu mondok 2 tahun. Posisinya di situ udah Islam dan berubah nama ya. Iya. Sama dulu namanya apa? Mardones Mardones? Buimau. Mardones Boy. Keren juga ya. Nah, abis itu lu ada kepikiran apa setelah masuk Islam? Kalau awal saya masuk Islam, saya karena mungkin udah niatan dari sana, udah mau pengen tahu agama Islam itu benar nggak agama teroris apa bukan. Saya ikutin sampai selama 5 bulan. 5 bulan di situ baru saya rasain kayak ada tantangan di situ. Karena udah bocor ke keluarga yang Kristen. Oh, lu dulu mikirnya agama Islam itu teroris, Iya. agama teroris. Karena saya masih kecil itu ditontonin sama pendeta itu, orang Islam itu bakar pendeta hidup-hidup. Jadi di situ kita udah mikir agama Islam itu teroris. Oh, karena lu waktu itu melihat video, Iya. ya nyatanya kayak gitu ya. Iya. Menurut lu kayak gitu, tapi padahal kan enggak. Enggak. Nah, dari keluarga lu itu berarti nggak setuju dong lu masuk Islam. Iya. Karena keluarga dari ayah itu nggak setuju, karena sampai dicaci maki saya itu menjual Yesus segala macam di situ. Cuma saya balas juga, saya bilang saya bukan penjual Yesus, tapi saya lebih percaya Yesus itu sebagai nabi bukan Tuhan. Cuma ya tahulah mindset di sana, mungkin karena mereka kesal sama kita di situ, ya dihantam terus sampai dikirim barang tajam gitu. Ini makan kamu, kalau kamu balik sekarang, berani nggak balik sekarang? Oh, jadi lu kalau misalkan pulang diancem, Iya, mau dibunuh. dibunuh. Iya, Gila sih. sampai pernah saya awalnya itu saya udah mikir saya mau balik daripada diancam mulu. Cuma ya ustadz saya yang nahan, karena ustadz saya bilang kamu belum punya apa-apa buat pulang. Kamu buktiin aja ke keluarga kamu kalau kamu masuk Islam bisa sukses. Nah, terus setelah lu masuk Islam, pasti kan ya lu ya manusiawi lah, Iya. ada perasaan takut, apalagi keluarga mengancam lu nih. Apa lu nggak takut gitu? Lu ada penyesalan gak sih setelah lu masuk Islam? Awal itu belum dikasih motivasi sama ustadz itu ada penyesalan pengen pulang balik ke agama Kristen. Cuma di situ ustadz yang di pondok itu selalu motivasi saya karena dia itu lebih parah dari saya. Oh, dia juga sebelumnya mualaf. agamanya beda. Dia juga mualaf. Oh, mualaf juga. Ustadz itu ustadz dari Timur Leste juga. Dia itu sampai katanya itu isi perut babi itu dicemplungin ke dia sampai ditaruh ke kepalanya, dituang ke dia gitu. Oh, gila. Keren banget cerita lu. Nah, setelah lu mondok kan 2 tahun ya, dari 2016, 2017 ya kan? Berarti 2017 lu ngapain nih abis mondok? Terus mondok kuliah. Kuliah. Nah, sedangkan keluarga lu aja taunya di Jakarta itu lu kerja, bukan mau kuliah atau masuk Islam ya kan? Nah, lu biaya semuanya itu dari mana? Awalnya itu dari semester 1 sampai semester 4 itu dari pondok. Dari Dan saya pondok. udah keluar dari pondok dan dibantu sama presiden mahasiswa. Oh, presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa periode berapa tuh? 2018 2019. 2019. Ya, pokoknya presiden mahasiswa di salah satu universitas swasta ya. Iya. Yang ngebantu lu bisa ya makan Iya. dan lu bisa hidup di Di- lingkungan kampus ya. Iya. Berarti lu di sini aktivis juga. Kalau bilang aktivis kagak, cuma Nah, dekat sama presiden mahasiswa itu. oh, tim ses juga nih, weh. Tim Kagak, ses. bukan tim Oh, ses, tentang tim cuma ses. dekat doang gitu. Oh, dekat. Jadi lu dibantu lah ya, Iya. dibantu kehidupannya agar bisa kuliah juga, kebutuhan hidup. Oke. Nah, ini menarik nih. Di situ ya kan, lu tinggal di mana? Apa lu ngekos? Biasanya kan mahasiswa kan rata-rata orang perantau itu kan ya kos sendiri, Kalau saya tinggalnya di asrama. Di asrama. Kampus. asrama kampus. Nah, berarti lu sekarang ini semester Semester akhir. akhir.
2000 angkatan 2017. 2017. Oke, Man, nih terakhir deh. Kira-kira apa sih setelah lu masuk Islam ini, pastikan namanya manusiawi ya. Iya. Apalagi keluarga lu di sana pernah sempat mengancam untuk lu kalau balik matiin lu ya, ibarat kan kayak gitu kan. Bener gak? Benar. Nah, lu nggak ada perasaan takut apa? Nah, kesan-pesan lu apa nih buat yang lainnya, apalagi semua agama memang kan mengajarkan kebaikan ya Iya. kan, tapi kan kita hati harus memilih satu tetap ya kan agama itu. Nah, apa kesan-kesan lu setelah lu masuk Islam ini? Kesan-kesan saya itu, saya rasa bahagia di Islam karena seberat apapun masalah kita bisa selesaiin. Dan kayak apa ya, di Islam itu bisa kayak masalah itu walaupun besar banget tapi kita bisa selesaiin. Jadi salah satunya itu kita lakuin sholat gitu. Kalau kita udah mentok gitulah, sholat 2 rakaat, wudhu, sholat 2 rakaat, minta ke Allah gitu, dikabulin gitu. Dan apa yang saya rasain itu, alhamdulillah, sepeser pun dari keluarga itu nggak dapat ya selama saya kuliah, tapi masih ada aja. Sepeser ya, pun? Iya, rezeki. Nggak dapat dari keluarga? Iya. Kadang kalau kakak yang Islam itu kadang kasih juga, cuma ya kasih kadang sebulan itu kasih 100 gitu, karena dia juga kebutuhan dia juga banyak, karena waktu itu dia juga kuliah dan dia sekarang alhamdulillah kerja, tapi dia lebih memilih ke orang tua daripada saya, karena dia bilang saya juga udah dewasa, makanya coba kamu usaha sendiri, jangan bergantung ke saya, karena kamu udah milih jalan sendiri, jalan hidup sendiri. Ya udah, saya ternyata alhamdulillah teman-teman di kampus itu masih aja ya, ada beberapa yang masih fans sama saya gitu, jadi mereka itu selalu care gitu, care sama lu ya. Iya. Karena mungkin lu juga orang Iya. luar ya kan, jauh dari orang tua, pada banyak yang bantu gitu ya. Iya benar. Jadi rezeki itu kita nggak tahu datangnya dari siapa aja gitu. Betul. Nah, tapi untuk dari keluarga yang berbeda agamanya, berarti lu dan kakak. Berapa bersaudara emang? 5 bersaudara. 5 bersaudara, sisanya semuanya beda agama. Iya. Cuma lu dan kakak lu yang beda ya. Oke, mungkin ya itulah kisah dari Salman Al Farisi, seorang mahasiswa. Kita sebutin nggak nih nama kampusnya? Ya, universitas salah satu di Jakarta ya, swasta ya. Iya. Menarik banget. Dia aktif juga di organisasi kan. Cuman memang dia statusnya di sini mahasiswa akhir. Ya, kita doain semoga Salman bisa sukses ya kan, karena perjalanan hidupnya ini perih banget ya. Nggak semua orang bisa kayak lu, Man, beneran. Nggak semua orang bisa ngelewatin lika-liku kehidupan ini ya kan, berjuang sendirian di Jakarta, nggak kenal siapa-siapa, bahkan saudara nggak ada kan di sini. Saudara ada sih, cuma nggak Ada, dekat. nggak dekat. Karena saudara itu rata-rata yang di sini tuh kerjanya di BSD, cuma Kristen semua, Iya. jadi ya pada itulah. Oke. Mungkin harapan keluarga nih buat lu, untuk yang keluarga yang di sana, pastikan ya mudah-mudahan ya nonton video ini. Ya. Itu apa yang pengen lu sampein di sana? Kalau saya sampaikan ke keluarga semua yang kalau nonton di kampung saya itu yang walaupun masih Kristen, saya minta maaf karena ya saya milih Islam itu karena dari hati saya, bukan paksaan atau ada yang dulu bilang saya jual apa sih, bukan itu, tapi itu dari hati saya sendiri yang saya masuk Islam, karena itu saya udah dewasa dan itu jalan hidup saya gitu. Oke. Terima kasih untuk semuanya. The next video kita akan panggil lagi orang-orang penting di Indonesia.